Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita tetap sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit. Anak-anak, kita ketemu lagi di bab 2 saat ini. Kemarin di bab 1 kita sudah membahas tentang motivasi ya. Yang kita bahas sekarang di bab 2 ini adalah tentang berpikir positif. Ya, anak-anak, jadi berpikir positif ini sangat penting sekali, apalagi saat ini kita dalam kondisi pandemi, kita membutuhkan sesuatu yang bisa mengobati diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan berpikir positif. Jadi ternyata berpikir positif ini besar pengaruhnya terhadap diri kita, besar pengaruhnya terhadap kesehatan juga terutama, ya, dan masih banyak lagi. Intinya, dengan kita berpikir positif, maka insya Allah apapun yang kita jalani, apapun yang kita inginkan, itu akan lebih mudah kita raih daripada kita berpikir hal-hal yang negatif. Tidak menutup kemungkinan dan tidak saya pungkiri, memang masih banyak di kita sendiri ini ternyata masih selalu berpikir negatif terhadap sesuatu, ya. Oke, kita akan membahas apa sih yang dimaksud berpikir positif di sini. Yang dimaksud adalah jadi berpikir positif di sini diarahkan kepada pemecahan perilaku masalah, ya, perilaku pemecahan masalah. Jadi kita jangan sampai ketika melakukan sesuatu itu hal-hal negatif dulu yang terlintas, baik itu tentang sesuatu yang akan kita lakukan maupun pada orang lain. Karena ternyata sekali lagi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan berpikir negatif, maka itu bisa terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika kita berpikir positif, maka sesuatu yang kita pikir positif itu bisa menjadi yang akan terjadi. Mungkin kalau di dalam agama kita selalu disampaikan juga, berpikir positiflah kepada sesuatu, husnudonlah kepada sesuatu, jangan suudon ya. Jadi ketika kita berpikir, itu bisa menjadi doa dan itu akan menjadikan kita seperti apa yang kita pikirkan. Contohnya seperti ini, ketika kita mau melakukan sesuatu ya, kita mengangkat barang yang berat gitu ya. Kalau kita berpikir negatif dulu, saya tidak akan mampu mengangkatnya, maka selamanya kita tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Tapi ketika kita melihat, saya yakin mampu. Walaupun hari ini kita tidak mampu, maka besok atau lusa atau kapan itu pasti mampu untuk mengangkatnya. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Oke, konsep pikiran positif. Ya, yang harus kita bahas di sini adalah bagaimana seperti rasa percaya diri ya, sikap positif adalah dalam kehidupan dapat membantu untuk mengubah agar menjadi manusia yang memiliki daya tarik lebih daripada yang ada sekarang. Ya. Pikiran positif itu menghasilkan perbuatan dan hasil yang positif juga. Ya, ini tolong dicatat ya. Ketika kita berpikir positif, pasti menghasilkan yang positif. Oke. Ada 3 komponen dari pikiran positif ini. Yang pertama adalah muatan pikiran. Ya. Ketika berpikir positif, merupakan usaha mengisi pikiran dengan berbagai hal positif. Nah, muatan positif ini memiliki kriteria, yaitu yang pertama benar, ya, artinya tidak melanggar nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang kedua baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan yang ketiga bermanfaat. Itu kalau kita berpikir positif. Nah, komponen yang kedua itu adalah penggunaan pikirannya. Tujuan dari penggunaan pikiran ini, kita akan dan harus selalu mengisinya dengan pikiran yang positif. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai diisi hal-hal yang sekiranya itu dapat menurunkan diri kita. Ya, saya pasti mampu, saya pasti bisa.
Jadi seperti itu penggunaannya pikiran. Kemudian yang ketiga, pengawasan. Kita harus bisa mengawasi pikiran kita sendiri, ya. Awasi agar selalu kita berpikir hal-hal yang positif. Jangan sampai kita berpikir sesuatu yang negatif. Nah, itu. Nah, pola berpikir dalam hal sisi positif, ya. Yang pertama adalah harapan. Kita harus punya harapan-harapan yang positif, ya. Arahkan pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang pasti positif, jangan yang negatif, ya. Kita selama ini masih banyak terkungkung pada harapan-harapan yang negatif. Karena masih banyak yang dikatakan sebagai motif jaga-jaga dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga salah. Walaupun ada benarnya tapi masih salah, ya. Yang kedua, afirmasi diri sendiri. Afirmasi adalah pernyataan yang diulang-ulang. Jadi buat pernyataan yang positif secara berulang-ulang. Dan itu terus-menerus, jangan sampai pikiran negatif ini akan menguasai, ya. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Ungkapkan itu terus, maka Anda pasti bisa untuk melakukan yang positif. Yang ketiga, pernyataan yang tidak menilai. Jadi jangan menilai sesuatu, apalagi orang lain, ya. Nilai orang lain itu dengan sisi yang positif. Maka nilai positif itu akan kembali juga kepada kita, ya. Yang keempat, penyesuaian diri yang realistis. Nah, dalam hal ini kebanyakan seringkali kita berkhayal menilai itu sesuatu yang tidak realistis, terlalu tinggi, dan bahkan hanya angan-angan saja. Maka di sini untuk pikiran yang positif lebih banyak, harapannya adalah kita condongkan kepada sesuatu yang realistis di sini. Jadi misalkan dalam hal sekolah, saya pasti mampu, saya pasti bisa mengerjakan soalnya. Itu adalah sesuatu yang realistis, ya. Tapi ketika mengatakan saya pasti mampu untuk sampai ke juara nasional, padahal belum sampai ke sana, kita yang tingkat sekolah saja masih belum mampu, maka itu tidak realistis, ya. Arahkan kepada sesuatu yang realistis saja. Nah, yang terakhir yang perlu kita bahas, efek dari berpikir positif. Efek berpikir positif yang pertama itu tidak mudah tersinggung. Nah, kita akan mengalami seperti itu. Yang kedua, bertanggung jawab pada pilihannya. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak, ya. Yang keempat, cepat pulih ketika mendapat masalah. Yang kelima, aktif mencari jalan penyelesaian masalah. Yang terakhir, diliputi emosi positif, selalu gembira, riang, dan seterusnya. Itu adalah efek dari pikiran positif. Sedangkan pikiran negatif, orang akan mudah tersinggung. Jadi kalau Anda masih mudah tersinggung, bisa diambil kesimpulan, mungkin Anda masih punya sifat berpikir negatif. Kemudian mudah menyalahkan orang lain, cepat marah dan mudah memaki. Nah ini, ya, ini yang harus dikurangi nih. Berlarut-larut dengan masalah yang dialami. Cari pemecahan masalah, jangan sampai kita berlarut-larut. Kemudian efek yang negatif berikutnya, pasif, menunggu sesuatu yang terjadi kepadanya. Dan yang terakhir, diliputi emosi negatif, marah, sedih, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu untuk materi hari ini pada bab ini. Dan harapan saya tetap isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang positif, ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, agar kita tidak mudah terserang penyakit yang berbahaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.